Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi. Kedua kubu saling lempar batu hingga menggunakan senjata tajam. Petugas Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan membubarkan tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Puluhan ibu rumah tangga yang berada di lokasi mengamuk hingga histeris karena tidak terima anaknya menjadi korban tembakan gas air mata. Polres Pelabuhan Belawan menyatakan aksi tawuran sudah sering terjadi di lokasi ini, sementara penyebab tawuran kebanyakan karena masalah sepele seperti saling ejek. Kalau informasinya dari tahun 1962 sudah ada tawuran di Belawan ini. Sampai sekarang ini. Untuk hari ini sendiri, Pak? Dan memang selama kita di sini puncaknya hari ini ya, dari mulai tadi pagi pukul 5 sampai dengan alhamdulillah pukul 7.45 ini bisa untuk kita bubarkan. Maksudnya apa, Pak? Karena itu karena kan sering terjadi dari Iya. Motifnya sepertinya mereka ini memang masyarakat Belawan ini saling dendam. Tawuran di kawasan Medan Belawan ini terjadi Minggu pagi. Sekitar 20 remaja mengalami luka bocor di bagian kepala dan tebasan senjata tajam. Aksi tawuran berakhir setelah petugas kepolisian melakukan mediasi kepada sejumlah orang tua dan para ibu rumah tangga. Dari Medan Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung GAR ITB terlibat perseteruan dengan pengurus pusat Muhammadiyah. Bahkan pemuda Muhammadiyah mengancam akan melaporkan GAR ITB karena menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin radikal. Laporan GAR ITB terhadap Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Din Samsudin ke Komite Aparatur Sipil Negara KASN dengan tuduhan radikal berbuntut panjang. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah berang atas tudingan ini dan mengancam akan menyeret para pelapor Din Samsudin ke ranah hukum. Kasus ini bermula dari laporan GAR ITB terhadap Din ke KASN sekitar bulan Oktober 2020 karena dinilai terlibat isu radikalisme. Din dilaporkan sebagai ASN yang bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Din juga tercatat sebagai anggota Majelis Wali Amanat ITB. GAR ITB mengungkap bukti-bukti keterlibatan Din dalam laporannya, yaitu dianggap bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Pertimbangan lain, Din dianggap beroposisi dengan pemerintah lantaran ikut dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. GAR ITB pun meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Din. Namun Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tidak akan memproses laporan terhadap Din Samsudin. Pemerintah tetap menganggap Pak Din Samsudin itu adalah tokoh yang kritis. Yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Samsudin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum? Tidak pernah, dan insya Allah tidak akan pernah, karena kita anggap beliau itu tokoh. Saya kenal baik dengan Pak Din Samsudin, saya sering diskusi kadang-kala di rumah Yusuf Kala dulu, kadang-kala di PP Muhammadiyah, pernah juga mengundang saya ke kantornya di sebuah LSM. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta GAR ITB segera mencabut laporannya terhadap Din Samsudin. PP Muhammadiyah menilai tuduhan GAR ITB menyesatkan, sebab menurut PP Muhammadiyah, Din dikenal sebagai tokoh moderat dengan komitmen yang tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apa pertimbangan Gerakan Anti Radikalisme ITB melaporkan Din Samsudin, dan apakah GAR ITB akan mencabut laporannya setelah diancam dibawa ke ranah hukum oleh
Pemuda Muhammadiyah. Kita terhubung dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Bapak Sunanto dan Ibu Sinta Madesari Hudiarto, Jubir GAR ITB. Saya ke Ibu Sinta terlebih dahulu. Ibu Sinta, sebenarnya apa dasar laporan GAR yang mengatakan bahwa Din Samsudin ini terlibat tindak radikalisme? Halo, Iya. Selamat sore Mbak. Iya, selamat sore Ibu. Ya, saya perlu meluruskan lebih dahulu bahwa GAR ITB tidak pernah melaporkan Pak Din Samsudin atas kasus radikalisme. Ya, itu. Saya nggak tahu ini framing apa bagaimana, tapi yang GAR laporkan adalah dugaan pelanggaran disiplin dan etika ASN. Baik, ya Ibu Sinta, saya izin untuk mengkonfirmasi ke Ibu, kalau dari surat yang kami terima, dari surat yang beredar, bahwa memang di situ bertuliskan pada tanggal 21 Januari 2021, perwakilan GAR ITB menyerahkan dokumen-dokumen pelanggaran disiplin PNS dan tindak radikalisme atas nama Profesor Dr. HM Sirajuddin Syamsuddin, MA PhD, kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya, jadi laporan GAR ITB itu tanggal 28 Oktober ya Mbak. Itu bukan 21 Januari ya Bu ya? Bukan. Jadi gini, saya ini perlu kesalahan meluruskan dulu. cetak siaran pers apa gimana Bu? Bukan. Jadi gini, ada kronologisnya. Mungkin perlu saya sudah share ke wartawan Ainis tadi. Jadi 28 Oktober 2020 itu kita mengirimkan laporan dugaan pelanggaran disiplin ASN kepada KASN dan BAKN. Okay. Kemudian tanggal 24 November KASN melimpahkan kasusnya kepada Satgas Radikalisme SKB 11 Menteri dan Lembaga. Ya, jadi kami diberikan CC suratnya. Berarti dari KASN itu ada pelimpahan kasus kepada Satgas Anti Radikalisme SKB 11 Menteri dan Lembaga. Karena itu pada tanggal 19 Januari kami berkirim surat kepada Satgas 11 Menteri menanyakan mengenai perkembangan kasusnya. Ya, kemudian 21 Januari kami diterima oleh Menpan RB yang ada press release-nya Mbak terima itu ya 21 Januari. Iya. Itu kami diterima oleh Menpan RB dan kami berikan semua file-file yang kami terima itu termasuk file yang pelimpahan dari KASN kepada Satgas. Jadi yang kami maksudkan dalam surat press release itu adalah kedua dokumen itu. Tapi di sini tertulis jelas Ibu, pelanggaran disiplin PNS dan tindak radikalisme. Betul, karena dari KASN kan sudah melimpahkan kasusnya kepada Satgas Radikalisme dan surat dari KASN dan pelimpahan tersebut menyebutkan. Jadi yang salah adalah Menpan RB yang kemudian menyerahkan ke Satgas Radikalisme, gitu Bu maksudnya? Bukan salah ya. Saya nggak menyatakan salah. Jadi gini, surat pertama diterima oleh KASN dan KASN lalu melimpahkan kasusnya kepada Satgas Anti Radikalisme. Gitu kan? Nah, itu adalah mekanisme di dalam internal mereka. Oke, jadi bahasa radikalisme yang ada di siaran pers itu adalah bahasa yang disepakati oleh GAR ITB dan Menpan RB gitu Bu, maksud Ibu? Bukan. Jadi bahasa radikalisme yang ada dalam siaran pers itu adalah kami menyebut dokumen yang diberikan oleh KASN kepada kami, memberitahukan bahwa ada pelimpahan kasus kepada Satgas Anti Radikalisme gitu. Oke, dokumennya itu berisi tindak radikalisme atau bagaimana Ibu? Bukan, dokumennya berisi surat dari KASN kepada Kominfo. Kominfo itu sebagai anggota Satgas Anti Radikalisme SKB 11 Menteri. Oke, banyak yang menjadi pertanyaan di sini, kalimat radikalisme itu atas kesepakatan siapa Ibu? Atau atas pembahasan apa? Kalimat radikalisme dalam press release itu kami merujuk kepada dokumen KASN yang diberikan kepada dokumen KASN-nya terkait siapa Ibu?
terkait laporan kami. Terkait atas nama siapa? Pak Din Samsudin. Tapi Oke. tapi gini, saya jelaskan kembali dari pelaporan GAR tidak ada menyebutkan bahwa kami melaporkan atas kasus radikalisme. Oke, tapi dokumen-dokumen itu adalah berisi laporan. Jadi dokumen tersebut ada dua. Yang pertama, laporan GAR kepada KASN dan kemudian pelimpahan kasus dari KASN kepada Satgas. Iya, kemudian? Ya, jadi yang kami maksudkan adalah dua dokumen itu. Jadi yang dokumen yang kasus radikalisme itu adalah dokumen dari KSN kepada Satgas. Bahwa dari KSN melimpahkan Ibu. ke Satgas, kami nggak berwenang. Jadi itu wewenangnya dari KSN. Oke, Ibu Sinta. Saya ke Pak Nanto. Pak Nanto, tanggapan Anda. Apakah dengan penjelasan Ibu Sinta tadi, apa tanggapan Anda? Apakah memang ini merupakan klarifikasi bahwa tidak pernah menuduh Pak Din Samsudin bertindak radikalisme atau bagaimana, Pak Nanto? Tapi begini, Mbak. Jadi fakta-fakta informasi yang ada di media yang kami ketahui menuduh Pak Din radikal, itu persoalannya. Ya. Pasti kan kita nggak tahu pertemuan antara GAR dengan Kementerian ASN, terus muncul tentang bahwa laporannya tentang radikal, itu kan yang kalau memang tidak melaporkan radikal kan seharusnya GAR yang mengklarifikasi ke media itu. Baik, sebenarnya kata radikalisme yang ada di siaran pers itu yang kemudian menjadi masalah ya Pak ya? Iya, endingnya menuduh bahwa Pak Din itu dilaporkan tentang radikal karena dianggap radikal, bukan tentang kesalahan kode etik ASN-nya misalnya. Iya. Karena itu persoalannya. Jadi kalau kan selama ini kalau tanggal 28 tapi diam-diam aja, karena bagi kami sah-sah saja orang bisa melaporkan siapa saja, termasuk tokoh kami, termasuk kita semua. Tapi kalau menjustifikasi bahwa stereotip yang selama ini sangat mencekam, yang itu tidak sesuai dengan gerakan yang selama ini kami lakukan, itu kan sangat menyakitkan. Bahwa ada salah satu tokoh dan itu stereotip simbol, bagian dari simbol Muhammadiyah, yang pernah memimpin Muhammadiyah, pernah memimpin pemuda Muhammadiyah, dan itu sudah berjalan tentang bagaimana merajut kedamaian yang selama ini kita ajarkan, tapi di ending karena dia ada persoalan kritisme, terus mempersoalkan sesuatu itu dianggap suatu radikal, itu yang menjadi pertanyaan kami. Munculnya radikalisme di atas laporan itu yang menjadi tantangan bagi GAR. Kalau dia memang tidak melaporkan tentang radikalisme, seharusnya dia yang mengklarifikasi di media bahwa bukan soal itu, kan begitu kira-kira. Baik Pak Nanto, jadi dari kalimat radikal itu bisa diartikan bahwa mengkritik pemerintah sama dengan radikal gitu maksud Bapak? Iya. Baik, saya kembali ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, tadi Anda mengatakan bahwa kata radikal itu merujuk terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh GAR terkait tindakan adisipliner PNS, yaitu atas nama Din Samsudin. Betul, Ibu? Gini Mbak, dokumen yang merujuk pada press release, kata-kata radikal yang menurut yang ada dalam press release itu ada pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh KSN, pelimpahan KSN kepada Satgas anti radikal. Jadi dalam surat tersebut Satgas dari KSN melimpahkan kasus itu kepada Satgas anti radikal. Jadi kasus radikalisme itulah yang kami maksudkan, dokumen itulah yang kami maksudkan sebagai kasus radikalisme, karena di situ di surat KSN memang tertera bahwa hal ini termasuk dalam kasus radikalisme dan dilimpahkan kepada Satgas 11 Menteri. Itu yang tercantum dalam surat KSN. Baik, Ibu Sinta dan Cak Nanto ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah di iNews Sore.